Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, bertemu kembali kita pada kesempatan ini dan kita akan mencoba sharing tentang blended learning. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa berdasarkan komposisi waktu online yang digunakan dalam sebuah jenis pembelajaran, itu kita bisa melihat yang pertama jenis pembelajaran tradisional. Pada jenis pembelajaran tradisional atau yang biasa kita kenal dengan tatap muka, face to face, proporsi konten online-nya adalah 0%, di mana sebenarnya pada model pembelajaran ini kita tidak menggunakan konten yang online atau menggunakan jaringan, tetapi disampaikan dalam bentuk tulisan atau lisan. Jenis pembelajaran yang kedua adalah pembelajaran yang difasilitasi oleh web, di mana proporsi konten online-nya adalah 1-29%. Pembelajaran yang difasilitasi web ini pada hakikatnya memfasilitasi sesuatu yang sangat penting dalam pembelajaran tatap muka dengan menggunakan sebuah course management system. Misalnya untuk men-share silabus, untuk men-share penugasan, termasuk juga untuk ujian. Sedangkan jenis pembelajaran yang ketiga itu disebut dengan blended learning atau hybrid learning, di mana proporsi konten online-nya adalah berkisar antara 30-79%. Di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya blended learning memadukan sistem pembelajaran online menggunakan jaringan dengan pembelajaran tatap muka. Proporsi substansi konten online-nya itu kadang-kadang digunakan untuk diskusi online, dan kemudian kadang-kadang dalam pembelajaran digunakan pertemuan tatap muka. Jadi pada hakikatnya blended learning adalah perpaduan antara sistem pembelajaran online dengan sistem pembelajaran tatap muka. Yang ketiga, jenis pembelajaran online learning menggunakan jaringan atau kita sebut juga dengan istilah daring di dalam jaringan. Proporsi konten online-nya berkisar antara 80-100%. Di mana sebagian besar atau bahkan seluruh proses pembelajaran menggunakan sistem online atau di dalam jaringan. Jenis ini sama sekali tidak menggunakan tatap muka. Itulah 3 jenis pembelajaran kalau kita lihat dari konten online-nya. Mari kita perhatikan gambar berikut ini. Di sisi kiri menunjukkan pembelajaran tradisional face to face atau tatap muka. Sementara di sisi kanan ini adalah menunjukkan pembelajaran online atau kita mengenalnya dengan kelas maya. Nah, blended learning posisinya berada di tengah-tengah. Berarti campuran antara traditional learning dengan virtual learning, inilah yang disebut dengan blended learning. Kombinasi tatap muka langsung dengan virtual. Gambar ini juga memperlihatkan kepada Bapak Ibu bahwa blended learning berada di tengah-tengah. Dia diisi dengan berbagai aplikasi dan pada hakikatnya menganut prinsip adanya connected learning, terkoneksi pembelajarannya dengan jaringan, online learning, kemudian global connection, kemudian project based learning, dan face to face. Artinya, blended learning adalah irisan dari pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran e-learning atau online learning. Kemudian mari kita lihat beberapa pengertian blended learning ini menurut pada ahli. Yang pertama, blended learning adalah pembelajaran yang mengkombinasikan atau menggabungkan berbagai teknologi berbasis web untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian Thorne mengatakan blended learning adalah campuran dari teknologi e-learning dan multimedia seperti video streaming, virtual class, animasi teks online yang dikombinasikan dengan bentuk-bentuk tradisional pelatihan di kelas. Graham mengatakan bahwa blended learning adalah pembelajaran yang mengkombinasikan antara pembelajaran online dengan face-to-face atau pembelajaran tatap muka. Biasanya secara sederhana, inilah yang kita pakai pengertiannya, yaitu pembelajaran yang mengkombinasikan antara pembelajaran online dengan face-to-face atau tatap muka, itu kita sebut dengan blended learning. Ketika kita menggunakan moda pembelajaran blended learning, ada 3 komponen di dalamnya. Yang pertama, pembelajaran di dalam jaringan atau online learning. Yang kedua, pembelajaran tatap muka atau face to face. Dan yang ketiga, ada waktu bagi peserta didik untuk belajar mandiri. 3 tahapan dasar blended learning
atau biasa juga dikenal dengan sintaknya adalah pertama seeking of information, di mana peserta didik mencari informasi. Kemudian yang kedua acquisition of information, menemukan, memahami, mengkonfrontasikan, dan menginterpretasikan. Kemudian yang ketiga synthesizing of knowledge, mengkonstruksi atau merekonstruksi. Ini sebetulnya menjadi sintaksis dalam moda pembelajaran blended learning. Kalau kita perhatikan gambar skemanya kira-kira seperti ini ya Pak Ibu. Jadi dimulai dari tahapan ini, seeking of information, kemudian lanjutkan dengan acquisition of information, selanjutnya synthesizing of knowledge. Kita lihat satu-satu. Dimulai dengan seeking of information. Pada tahapan ini, peserta didik mencari informasi dari berbagai sumber informasi yang tersedia secara online maupun offline dengan berdasarkan pada relevansi, validitas, reliabilitas konten, dan kejelasan materi pembelajaran yang diinginkan. Ini adalah sintaksis yang pertama. Kemudian sintaksis yang kedua, acquisitions of information. Peserta didik menemukan, memahami, serta mengkonfrontasikannya dengan ide atau gagasan yang telah ada dalam pikiran, dan kemudian menginterpretasikan informasi atau pengetahuan dari berbagai sumber yang tersedia, sampai mereka mampu mengkomunikasikan kembali dan menginterpretasikan ide-ide dan hasil interpretasinya menggunakan fasilitas online dan online. Jadi berarti peserta didik akan mencari, kemudian dia akan mengkomunikasikan kembali dan menginterpretasikannya dengan fasilitas online atau fasilitas offline. Sintaksis yang ketiga adalah synthesizing of knowledge. Pada saat ini merupakan tahapan atau langkah terakhir di mana peserta didik diharapkan mampu mengkonstruksi atau merekonstruksi pengetahuan melalui proses asimilasi dan akomodasi bertolak dari hasil analisisnya, hasil diskusinya, dan perumusan kesimpulan dari informasi yang mereka peroleh dari sumber online maupun offline tadi. Jadi itulah 3 sintaksis kalau kita menggunakan moda pembelajaran blended learning. 5 kunci utama implementasi blended learning adalah yang pertama adanya live event, pembelajaran langsung atau tatap muka secara sinkronus. Kemudian yang kedua adalah self-paced learning, yaitu mengkombinasikan dengan pembelajaran mandiri. Kemudian yang ketiga, collaboration, mengkombinasikan kolaborasi, bekerja dengan kelompok. Kemudian yang keempat, assessment, penilaian. Pendidik harus mampu meramu kombinasi jenis assessment, baik secara online maupun offline. Dan yang kelima adalah performance support material. Pastikan bahan ajar disiapkan dalam bentuk digital. Kemudian pastikan juga bahan ajar dapat diakses oleh peserta didik, baik secara offline maupun secara online. 3 model pengembangan blended learning adalah yang pertama model web course, di mana di model ini internet digunakan untuk keperluan pembelajaran sebagai pendukung. Kemudian di model yang kedua adalah model web-centric course, di mana penggunaan internet atau jaringan online itu dikombinasikan dengan face-to-face atau tatap muka. Kemudian yang ketiga, model web-enhanced course, di mana internet digunakan sebagai penunjang kualitas pembelajaran. Itulah model pengembangan blended learning yang bisa Bapak Ibu gunakan di dalam proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19 dan era new normal ini. Terima kasih, mudah-mudahan penjelasan singkat ini memberi manfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.